Bawah Akta Pendidikan, betul yang berhormat, bahasa pengantar itu di Sekolah Kebangsaan adalah bahasa Melayu, manakala di Sekolah Vernakula adalah bahasa masing-masing. Rakyat Malaysia terkenal dan kita sendiri berbangga dengan adab dan budaya kita yang senantiasa mengingati dan tidak melupakan asal-usul kita. Maka asal-usul bagaimana negara Malaysia terbentuk melalui Perjanjian Malaysia juga perlu difahami oleh setiap rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin berkongsi pengalaman pribadi yang menunjukkan salah faham sesetengah rakyat Malaysia terhadap orang Sabah. Baru-baru ini dalam menghadiri sidang parlimen kita pada hari ini, pada sidang ini, semasa tiba di KLIA, saya menaiki Grab untuk pergi ke hotel. Mungkin pemandu kenderaan tersebut mendengar perbualan di antara saya dengan isteri saya. Dan pemandu tersebut memandang saya dan bertanya, "Kamu orang Indonesia, ya?" Ini bukan kali pertama, terus terang. Saya disalah anggap sebagai orang Indonesia. Rakan-rakan saya dari Sabah juga mengalami perkara yang sama. Tetapi apa yang mengecewakan saya adalah kekeliruan sebenar pemandu itu apabila saya menjawab bahwa saya berasal dari Sabah. Soalan seterusnya adalah, pertama kali datang Malaysia, saya menjelaskan bahwa saya berasal dari sebahagian Malaysia. Dan sangat mengecewakan untuk menyadari bahawa walaupun kita telah menjadi sebahagian negara ini lebih daripada 60 tahun, masih ada ramai lagi yang salah faham mengenai orang Sabah dan Sarawak. Seperti contoh, kita mendengar apabila suatu penjelasan dibuat dan diakhiri dengan ayat seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Saya ambil contoh, bukankah janggal bunyinya kalau saya mengatakan seluruh negara termasuk Selangor, Kedah dan Perlis. Itulah pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Baik, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu pernah kejadian seperti ini, seperti tadi ya. Tapi dulu menimpa seorang rider atau driver ojol orang Sabah, disangkanya orang Indonesia, kan begitu. Dulu kan pernah kejadian juga loh. Nah, kejadian waktu itu seorang driver yang masuk ke apartemen atau apa itu, kemudian dicegat, di stop oleh satpam, oleh bagian pengamanannya, kemudian berantem yang kayak dulu pernah terjadi. Itu gara-gara bahasa, kawan. Dan tadi juga ada video bahwa seorang anggota DPR Malaysia, anggota Senat yang dari Sabah, ketika datang ke Kuala Lumpur itu supir taksinya itu menanyakan apakah Anda dari Indonesia, kan begitu. Jadi intinya begini kawan, karena logat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini kan sebenarnya sudah berbeda ya. Sudah berbeda karena kan kalau bahasa Melayu juga sudah kelihatan, Melayu Malaysia ini kadang ujungnya pakai terus bilang R-nya gitu kan, agak-agak di dalam. Tetapi kemungkinan jadi gimana ya, kalau orang Sabah ini memang bahasanya itu sudah mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Kemungkinan kebiasaan mereka di sana begitu loh. Dia bilang di sana bangga kan, kadang bangga kan, kayak ada kesalahan sedikit seperti itu. Jadi ujung-ujungnya sudah terus mirip dengan bahasa Indonesia, akhirnya disangka seperti itu. Jadi begini kawan. Terus juga orang Sabah mempertanyakan kebiasaan orang-orang Kuala Lumpur yang mengatakan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Ini cukup aneh, bener. Menurut mereka itu cukup aneh menurut bapak ini tadi ya. Oke, jadi karena kemiripan dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, meskipun memang kita akui toh bahasa Indonesia dulu datangnya dari bahasa Melayu, akarnya itu bahasa Melayu Reo itu, cuman dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu lebih booming gitu kan, lebih
banyak mempengaruhi orang-orang Malaysia sendiri. Kenapa? Karena kan acara-acara sinetron terus lagu seperti itu. Jadi bahasanya dalam keseharian itu kemungkinan ya mirip-mirip. Akhirnya begitu datang ke KL, ke Kuala Lumpur disangkanya orang Indonesia kan begitu. Itu kawan. Jadi ya maklum saja, karena bahasa Indonesia kan bus gitu. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia tahu sendiri. Perkembangannya berjalan di tempat. Untuk lain kali kita bicarakan lagi ya, ada sebuah apa ya? Bagaimana sih sebenarnya kan itu toh? Bagaimana sebenarnya kan gitu. Karena kan di salah satu video saya juga pernah melihat tentang bahasa ini. Bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, judulnya kan gitu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tapi tidak dipakai dengan baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Seperti itu di DPR perdebatan juga. Nanti akan saya kupas di lain waktu ya. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.